Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena di minggu pertama bulan Mei ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan yang sehat walaupun melalui ibadah live streaming. Ya, kalau kita bisa menyelenggarakan ibadah melalui live streaming ini juga karena kemurahan Tuhan. Saya berharap saudara tidak kehilangan semangat dan momentum yang sangat indah dalam kita melakukan ibadah hari ini. Saudara, ketika negara Indonesia menang atas penjajahan, apakah itu penjajahan dari Belanda, apakah itu penjajahan dari Jepang, maka kemenangan itu membawa perubahan yang sangat mendasar. Kemenangan itu membawa perubahan yang sangat luas. Dan kemenangan itu mengubah status bangsa Indonesia. Kemenangan itu mengubah status Indonesia bukan lagi negara jajahan, tapi Indonesia menjadi negara yang merdeka, Indonesia menjadi negara yang mandiri. Nah saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, lalu dikuburkan dan bangkit, maka kebangkitan Tuhan Yesus itu sebetulnya adalah kebangkitan yang membawa kemenangan. Kemenangan atas siapa? Kemenangan atas kuasa dosa, kemenangan atas maut, kemenangan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kemenangan Kristus melalui kebangkitannya itu adalah kemenangan yang mengubahkan, kemenangan yang membawa perubahan bagi setiap orang yang percaya. Itulah sebabnya hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kemenangan yang mengubahkan. Mari saudara, kita akan melihat 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-58. Namun saya akan membaca ayat 57. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulangi saudara. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kalau kita memerhatikan konteks dari pasal 15 ini, Paulus berbicara yang pertama terkait dengan kebangkitan Yesus Kristus. Itu adalah sebuah fakta. Itu sebuah kebenaran. Itu realitas sejarah yang tidak bisa dibantah. Kebangkitan Kristus ini juga pada bagian yang kedua Paulus berbicara akan berdampak kepada kebangkitan kita, orang-orang percaya. Kebangkitan Kristus itu menjadi kebangkitan yang sulung dari kebangkitan tubuh bagi setiap orang yang percaya. Lalu pada bagian yang ketiga yang akan kita bersama-sama renungkan hari ini, Paulus menjawab pertanyaan kebingungan orang-orang di Korintus. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit?
Bagaimana mungkin tubuh yang sudah hancur jadi debu ini bisa bangkit? Nah, kalau sudah perhatikan ayat yang mulai dari ayat 35 sampai 58 itu sudah sebetulnya Paulus berbicara tentang bagaimana kebangkitan tubuh itu terjadi. Nah, Paulus ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-49 menganalogikan kebangkitan tubuh itu seperti kalau seseorang menanam sebuah biji tumbuh-tumbuhan. Maka biji itu harus ditanam, dikubur artinya, dan itu akan mengalami pembusukan, nanti kematian, lalu nanti akan tumbuh dan wujud yang baru, lalu menghasilkan biji yang lebih banyak. Kurang lebih seperti itu analoginya. Jadi kalau tubuh ini tidak mengalami kematian, ya pasti tubuh ini tidak akan mengalami kebangkitan. Ya. Nah, perhatikan saudara, ini semua didasarkan pada dimulai dari kemenangan Kristus atas kematian. Jadi kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu bicara kemenangan Kristus atas kematian, kemenangan Kristus atas maut. Nah, berangkat dari berdasarkan kemenangan Kristus inilah kemudian kita semua yang percaya Tuhan akan mengalami perubahan. Kita semua akan diubah. Saudara, ini tidak berbicara perubahan dalam konteks jasmania sekarang ini, tapi ini berbicara tentang perubahan yang bersifat masa depan, yang bersifat eskatologis. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus saya dan saudara pahami, agar supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan yang kita alami sekarang ini, kita tetap teguh, tidak goyah di dalam mengiring Tuhan. Kemenangan yang mengubahkan itu seperti apa, saudara? Perubahan seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita semua orang-orang percaya? Yang pertama, saudara, bahwa Yesus, penebus kita yang menang itu, Dia akan mengubah yang fana dengan yang kekal. Akan terjadi perubahan dari yang fana ini menjadi yang kekal, menjadi yang abadi. Mari kita lihat ayat yang ke-50, saudara. 1 Korintus 15 ini ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Ya. Ayat 50 sampai 53 Paulus menjelaskan bahwa karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati, karena Kristus telah menang itu, maka kelak kita akan diubah dari kehidupan, dari tubuh yang fana ini menjadi tubuh yang kekal. Dari kehidupan yang fana ini menjadi kehidupan yang kekal. Itulah perubahan yang Tuhan janjikan. Ayat yang ke-50 sampai 52, saudara, di mana di sini Yesus memberikan tubuh yang abadi. Yesus akan memberikan tubuh yang abadi. Ayat 50 sampai dengan 52. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Jadi setelah Paulus memberikan analogi tentang bagaimana sih kebangkitan tubuh itu, ayat 35 sampai yang ke-49 itu, lalu kemudian Paulus menyimpulkan seperti ini. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu, perhatikan, bahwa daging dan darah itu bicara tentang tubuh kita sekarang ini, ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Tubuh dan daging dan darah kita atau tubuh kita ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
karena ini tubuh yang sudah ternoda oleh dosa. Oke. Lalu, dan bahwa yang binasa, daging dan darah kita ini, tubuh kita ini akan mengalami kebinasaan. Ini adalah tubuh yang binasa, yang fana, gitu kan? Ya. Tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Surga itu kekal. Kerajaan Allah itu tidak binasa. Ya kan? Artinya kekal, abadi. Sedangkan tubuh ini fana, bisa akan binasa. Nah, itulah sebabnya nanti akan diubah. Ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Wah, ini sebuah misteri. Kita, perhatikan, tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Perhatikan saudara, daging dan darah kita ini atau tubuh kita ini tubuh yang fana, tubuh yang binasa, dan tubuh ini tidak memiliki tidak sesuai, tidak cocok, tidak akan dapat menempati kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu kekal, abadi, suci, kudus, gitu kan. Itu sebenarnya mesti harus diubah supaya kita bisa menduduki kerajaan Allah, supaya kita bisa berada dalam memasuki kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya? Bahwa tubuh kita ini yang terdiri dari darah dan daging ini akan diubah. Kapan itu? Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat yang minggu yang lalu juga sempat saya singgung, ayat 15 sampai 16 atau 17 itu, bahwa pada waktu penghulu malaikat berseru sangkakala Allah berbunyi, gitu kan, Yesus akan turun dari surga. Lalu orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dulu. Oke. Lalu diberi tubuh kemuliaan, gitu kan, diubah ini di sini dengan sekejap mata. Dan kita yang masih hidup, orang-orang Kristen yang masih hidup, orang-orang percaya yang masih hidup, orang-orang beriman yang masih hidup pada waktu Yesus datang turun dari surga itu tidak mengamati, tetapi tubuhnya juga harus diubah dalam sekejap mata, diberi tubuh yang abadi, diberi tubuh dikatakan yang tidak dapat binasa. Ini saudara, bahwa tubuh kita yang binasa ini pada akhirnya nanti akan diubahkan, diganti dengan tubuh yang abadi, diganti dengan tubuh kemuliaan yang memenuhi standar atmosfer surgawi. Ya, kalau tidak diubah dulu, kita tidak bisa, saudara, mendiami kerajaan surga yang kekal itu. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat bahwa sejatinya tubuh jasmani kita sekarang ini yang terdiri dari daging dan darah ini, saudara, mau sehebat apapun itu tidak layak untuk kerajaan Allah. Itu tidak layak untuk kerajaan surga. Itu tidak pantas. Itu tidak cocok untuk kerajaan surga.
Mau seperti apapun tubuhmu sekarang ini, nanti saudara akan diubah oleh Tuhan. Saya mau bicara bahwa sebetulnya ya memang kita harus merawat tubuh kita ini ya saudara ya. Yang serawat supaya tetap bisa sehat gitu kan. Bukankah kadang ada orang yang rela merogoh koceknya jutaan, puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta untuk apa saudara? Mengubah penampilan fisiknya. Ingat saudara, mau seperti apapun ketampananmu, mau seperti apapun kecantikanmu, itu semuanya akan binasa, akan menjadi debu ya. Mau dia itu artis ya kan, mau dia itu orang kaya miliarder gitu ya, mau dia itu seorang politikus yang terkenal, mau dia itu tukang becak, mau dia itu pemulung, kalau mati sebutannya apa saudara? Sama kan, mayat, bangkai. Walaupun mungkin cara merawatnya beda. Wah, kalau orang kaya, orang yang terkenal, mungkin mayatnya itu jenazahnya dirawat begitu rupa. Petinya mungkin dilapisi emas itu. Lalu dimakamkan di tempat yang sangat mahal. Tetapi kalau orang miskin ya paling hanya dibungkus kain kafan, dikubur begitu aja biasa. Tetapi sejatinya sama, bangkai, mayat, gitu. Itulah sebabnya artinya apa? Orang percaya harus mengejar kesehatan rohani, kesehatan spiritual. Tapi jangan salah ya, bukan berarti kesehatan jasmani, kesehatan fisik tidak penting. Itu juga penting, tetapi jangan lupa banyak orang yang karena mengejar kesehatan fisik, kesehatan jasmani, dan kesehatan rohani diabaikan. Padahal ini yang terpenting saudara. Tubuh yang Tuhan akan berikan itu nanti tubuh yang abadi ya. Jadi tidak ada gunanya juga saudara operasi plastik ya, mempercantik diri gitu ya, karena toh itu nanti akan binasa, tidak terpakai dalam kerajaan surga ya. Ayat 53 saudara, Yesus tidak hanya mengubah tubuh kita yang fana ini dengan tubuh yang abadi, tetapi Yesus juga akan memberikan tubuh dari surga. Nah, tubuh yang abadi itu adalah tubuh dari surga. Perhatikan ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Perhatikan di sini ya. Ayat yang ke 53. Kenapa harus diubah? Karena dikatakan di sini yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat binasa itu dari mana? Dari surga. Dan yang dapat mati ini, tubuh ini dapat mati nanti, ya kan? Harus dikatakan di sini yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yang tidak dapat mati itu apa? Ya surga. Tubuh kita ini loh nanti akan diubah dengan tubuh surga yang tidak bisa mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mestinya ini menjadi sebuah berita yang sangat menarik, menjadi berita yang sangat penting, menjadi berita yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Karena Rasul Paulus juga mengatakan sampai ini suatu rahasia aku katakan kepadamu, bahwa kita semua nanti tidak akan mati, tapi akan diubah dengan tubuh kemuliaan
yaitu tubuh yang abadi, yaitu tubuh surgawi yang tidak bisa mati lagi. Tubuh itu nanti yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau sekarang ini kita harus bepergian, saudara, kita harus, kalau kita mau pergi satu tempat, kita harus naik kendaraan, harus ada transportasi, karena kita terhalang dengan ruang dan waktu. Tapi nanti tubuh kita, tubuh abadi, tubuh surgawi, itu tubuh kemuliaan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tubuh kita sekarang ini, yang kita rawat, yang kita kasih makan sehari 3 kali dengan makanan yang bergizi, itu ujung-ujungnya juga akan mati, ujung-ujungnya juga akan binasa. Ada orang yang rajin minum vitamin, harus memang ya. Dia punya pikiran bahwa supaya dia hidup terus gitu. Bahkan ada orang yang mengikuti ilmu-ilmu tertentu supaya dia hidup terus. Itu adalah tipu daya iblis, saudara. Tubuh kita ini tidak mungkin hidup terus. Tubuh kita ini ada batas waktunya, ada limitasinya. Oke? Ada limitasinya. Ada kedaluarsanya. Itulah sebabnya saya sendiri merasakan makin bertambah umur, ya, seiring bertambahnya umur, jalan sudah tidak tegap lagi. Ya kan, dulu waktu masih muda ketika duduk begitu bangkit bisa aja langsung jalan dengan tegap. Sekarang mesti harus pegang boyok dulu, saudara. Saya sudah minum vitamin, makan makanan yang sehat, tapi nggak bisa. Tubuh ini itu tubuh yang rentan terhadap kerusakan. Makanya bisa sakit kan, saudara? Ya, ini. Mari saudara, kita memang harus menjaga kesehatan tubuh ini. Tetapi yang terpenting di atas itu semua adalah kesehatan rohani kita. Karena mau seperti apapun tubuh jasmani kita ini juga akan berakhir di keputih, di kembang kuning, ya kalau orang Surabaya, kan binasa. Inilah kemenangan yang membawa perubahan, yaitu perubahan dari yang fana dengan yang kekal. Yang kedua, saudara, kemenangan Kristus itu membawa perubahan bagi orang percaya, yaitu Yesus akan mengubah. Bukan akan lagi sebetulnya di sini. Yesus mengubah kekalahan dengan kemenangan. Perhatikan ayat 54 sampai dengan 57. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah kemenangan Kristus. Itu juga kemenangan bagi orang-orang percaya. Atas apa, saudara? Atas maut. Mari kita lihat bahwa dia mengubah kekalahan dengan kemenangan. Ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Oke, sampai 56 dulu. Nah, saudara perhatikan di sini. Kemenangan Kristus membawa perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari kekalahan itu dengan kemenangan. Kekalahan diubah menjadi kemenangan. Perhatikan 54 sampai 56 bicara Yesus telah mengalahkan maut. Dikatakan di sini kan jelas sekali.
Maut telah ditelan dalam kemenangannya, artinya dikalahkan, ditelan itu dikalahkan. Ya kan? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Karena sudah dikalahkan, tidak ada. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kematian Kristus di atas kayu salib, lalu ketika dia dikuburkan, dia bangkit dari antara orang mati. Katakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Tapi saudara, bangkitan Kristus dari antara orang mati telah mengalahkan maut itu. Sengat maut itu telah dipotong, telah dihancurkan, telah dipatahkan oleh kebangkitan Kristus, oleh kuasa Kristus. Dosa itu, maut itu juga digambarkan seperti ular yang berbisa, beracun. Racunnya itu adalah dosa, yang membuat orang tidak berdaya, membuat orang itu lumpuh. Saudara dikasih Tuhan, racun dari maut ini sudah merasuki seluruh tubuh manusia, dari kepala sampai ujung kaki. Maka sejatinya manusia itu sudah lumpuh, tidak berdaya apa-apa karena racun dosa, karena sengat maut ini, saudara. Tetapi Kristus telah mengalahkannya. Racun dosa itu telah dinetralisir oleh Kristus. Itulah sebabnya kita tidak boleh lagi menjadi orang yang diperhamba dosa lagi. Kebangkitan Kristus itu artinya juga menghidupkan kita dari cengkraman, membebaskan kita dari cengkraman dosa. Kita tidak lagi takluk di bawah dosa. Kita harus berkemenangan atas dosa. Ingat, sengat maut itu sudah dihancurkan oleh Kristus. Dan Kristus, saudara, tidak saja telah menghancurkan maut itu, tetapi Kristus juga memberikan kemenangan itu kepada kita. Perhatikan ayat 57 yang tadi saya baca. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan yang diraih oleh Kristus itu ada kemenangan yang diberikan. Kemenangan itu juga yang diberikan kepada kita. Dengan kata lain, sebetulnya kita ini ketika kita percaya Tuhan, kita ini berangkat dari titik kemenangan, berangkat dari stasiun kemenangan. Lalu kita berjalan di sepanjang jalan kemenangan menuju ke kemenangan puncak. Jadi sebenarnya hidup kita ini, saudara, hidup yang diawali dari kemenangan, lalu kita hidupi di dalam kemenangan, dan berujung pada kemenangan. Kita ini semua adalah orang-orang yang menang. Kita ini bukan pecundang. Makanya jangan lagi mau hidupmu diperhamba oleh dosa. Kata Kristus memberikan kemenangan di sini, artinya kemenangan itu terus-menerus terjadi atas hidup kita. Kalau saudara membaca dalam Roma pasal 8 ayat 37, Roma pasal 8 ayat 37, bahwa di sana kita dikatakan kita ini orang-orang yang lebih dari pemenang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah
mengasihi kita. Kita ini bukan saja pemenang, tapi kita ini lebih dari pemenang. Kristus yang telah memberikan kemenangan itu terus menerus. Maka tadi saya katakan, kita ini start hidup kita ketika kita percaya Tuhan, artinya kita memulai hidup kita dengan kemenangan, lalu berjalan dalam kemenangan, lalu menuju puncak kemenangan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14, kita lihat. Saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua juga sudah mati. Ini sebenarnya berbicara tentang kemenangan itu sendiri, bahwa tubuh kita yang lama itu sudah mati, lalu diganti dengan tubuh kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan akan mengubah tubuh kita yang fana ini dengan tubuh yang abadi, dengan tubuh surgawi. Maka bersyukurlah, karena mau apapun keadaan kita sekarang, kelak akan menjadi tubuh yang akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Bahwa Yesus mengubah dari kekalahan itu menjadi kemenangan. Kita tidak lagi orang-orang kalah. Kita tidak lagi pecundang-pecundang, tapi kita ini adalah pemenang-pemenang. Maka berpikirlah, ini harus menjadi mindset saudara, bahwa saya ini adalah generasi pemenang. Saya ini adalah pemenang. Supaya saudara bisa mengatasi godaan dosa itu. Kemenangan yang mengubahkan. Yang pertama tadi, dia mengubah dari yang fana menjadi yang abadi, yang kekal. Dia mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dan yang ketiga, dia mengubah jerih lelah dengan upah. Perhatikan ayat yang ke-58, saudara. Karena Kristus telah memberi kemenangan yang membawa perubahan tadi, saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yesus tidak saja mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh yang kekal. Tidak saja mengubah tubuh kita yang hina menjadi tubuh yang mulia. Yesus tidak saja melalui kemenangan mengubah kekalahan kita menjadi kemenangan, tetapi juga mengubah jerih lelah kita dengan upah. Saudara, kalau sudah membaca kitab Pengkhotbah, penulis kitab Pengkhotbah yaitu Raja Salomo mengatakan bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Bahwa di bawah matahari ini segala sesuatu sia-sia, kata Salomo. Tapi Paulus tidak. Paulus berbicara bahwa jerih lelahmu dalam Tuhan itu tidak sia-sia, katakan begitu. Ini berbicara juga kemenangan. Ini berbicara tentang sorak-sorai kemenangan, celebration. Itulah sebenarnya kita harus teguh dalam iman. Perhatikan di situ, berdirilah teguh, jangan goyah. Ingat, kemenangan Kristus telah membawa perubahan dalam hidup kita. Ya, makanya ini harus menjadi dasar, ini harus menjadi motivasi, ini harus menjadi stimulus bagi kita untuk terus teguh di dalam iman. Tidak boleh goncang. Nah,
Tidak bisa dipungkiri, barangkali saudara, karena pandemi virus corona ini banyak orang yang tergoncang imannya. Apalagi kalau dia orang Kristen yang tidak mengerti firman Allah, orang Kristen yang tidak pernah ibadah, orang Kristen yang tidak pernah membaca Alkitab, orang Kristen yang tidak pernah berdoa, akan mudah tergoncangkan. Apalagi kalau selama ini dia hanya menerima asupan bahwa mengikut Yesus pasti sukses, mengikut Yesus pasti sehat, mengikut Yesus pasti berhasil, pasti kaya raya, tidak mungkin bangkrut. Tetapi virus corona ini kenyataannya saudara, banyak membawa perubahan. Ada orang yang kehilangan pekerjaan karena perusahaannya bangkrut, kalau di PHK. Kalau di rumah kan seenak ya, kan di rumah kan konotasinya dia masih dapat gaji tiap bulan, dan nanti kalau sudah perusahaannya hidup lagi, dia dipanggil lagi. Kalau di PHK, putus hubungan kerja. Berarti apa saudara? Penghasilannya pun berhenti. Kalau dia orang Kristen yang tidak mengerti firman Allah, pasti goncang imannya. Loh Tuhan, kenapa mengikut Engkau, katanya Engkau akan menjaga, Engkau akan melindungi, tidak ada maut, tidak ada penyakit yang menyerang kami. Tapi kenapa seperti ini? Kalau saudara Kristen bayi, ya seperti itu, pasti akan goncang imannya, ya kan? Pasti akan goncang. Tapi ingatlah di sini, kemenangan Kristus itu telah berperubahan. Kemenangan Kristus juga telah mengalahkan maut. Makanya kita harus teguh dalam iman. Jadi orang Kristen itu jangan setengah-setengah. Jadi orang Kristen setengah-setengah, nggak jelas warna imanmu, nggak jelas tes imanmu, ya mudah goncang. Ini belum seberapa saudara. Virus ini belum seberapa. Masih akan ada lagi yang lebih dahsyat. Kalau saudara tidak dewasa, tidak mengerti, tidak paham betul sebagai orang Kristen, saudara pasti akan hancur, goncang. Berilah teguh saudara, jangan goyah. Lalu kita juga harus giat melayani Tuhan. Kan jelas dikatakan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang yang punya alasan, ya, tidak mau melayani, tidak mau beribadah, tidak mau ke gereja. 1001 macam alasan. Manusia itu memang paling pintar kalau suruh buat alasan. Canggih memang. Karena kita semua keturunan manusia yang suka buat alasan. Adam dan Hawa itu kan ketika berdosa, loh siapa yang buat kamu berdosa? Wanita yang keberikan padaku Tuhan. Lalu Hawa, ular Tuhan. Dan seterusnya alasan. Ya. Kita harus giat melayani. Karena mau seperti apapun kita kelak akan mendiami surga yang abadi. Karena kita ini sudah diberi kemenangan. Maka sesakit apapun, sesulit apapun kehidupan yang sekarang kita jalani, sejatinya saudara, itu hanya bunga-bunga kehidupan. Itu hanya sebuah ilustrasi kehidupan yang harus kita jalani. Karena sejatinya saya dan saudara adalah orang-orang yang menang. Bukan hanya itu, perhatikan ayat 58 yang terakhir itu. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau tadi saya katakan
Salomo dalam kitab Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu di bawah matahari ini semuanya sia-sia. Tapi Paulus tidak. Jerih lelahmu di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Ada upahnya. Dalam terjemahan bahasa Jawa itu ono pituase. Ada upahnya, ada pahalanya, ada mahkotanya. Pada waktu itu jemaat di Korintus banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami hinaan, ejaan karena mereka mengikut Kristus yang sudah bangkit itu. Tapi Paulus menghibur, jerih lelahmu tidak sia-sia. Persekutuanmu dengan Tuhan, persekutuan dalam penderitaan, persekutuan dalam kesakitan karena mengikut Tuhan. Katakan tidak sia-sia. Itu ada upahnya. Ayat terakhir kita lihat Roma pasal yang ke-8 tadi, saudara. Ayat yang ke-38 dan 39. Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dikatakan apa? Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa sekarang yang membuat saudara sedih seolah-olah terpisah dari kasih Allah? Saudara, apakah virus corona ini membuat saudara lalu merasa sedih seolah Tuhan jauh dari saudara? Tidak. Berarti kan di sini. Apapun yang terjadi itu tidak bisa memisahkan kasih Allah atas hidup kita. Itu tidak bisa memutus, itu tidak bisa menceraikan kasih Allah atas hidup kita. Tadi kan katakan jerih lelahmu tidak sia-sia. Itulah sebab saudara, mari kita terus teguh dalam iman. Jangan goncang apapun yang terjadi. Karena memang menjelang akhir zaman itu, ya, goncangan demi goncangan akan terus terjadi. Ya. Lalu teruslah giat pelayanan, ibadah, karena apa yang kita kerjakan itu ada upahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah merancang masa depan yang begitu luar biasa. Itu kan kesimpulannya. Tuhan telah merancang masa depan itu begitu luar biasa. Ketika kita kelak telah meninggalkan dunia ini, kita akan masuk dalam dunia yang baru, yaitu surga yang abadi dengan tubuh yang abadi, dengan tubuh surgawi, tubuh yang mulia ini. Itulah sebabnya kita harus selalu teguh di dalam iman. Jangan terguncangkan apapun alasannya. Hidup ini hanya sementara. Kelak di kehidupan yang akan datang, itu kehidupan yang kekal dan abadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.